tentang hamba-Nya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tuhan, apapun yang terjadi, dunia boleh berubah, manusia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi indah ini dengan anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka rindu tahun ini ada breakthrough dalam hidup mereka, menjadi tahun kemenangan, tahun di mana mereka boleh melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Kami siapkan hati kami Bapa untuk ditaburi oleh berkat firman-Mu. Karena firman-Mu itu hidup, bisa mengubah hidup kami, bisa mengangkat hidup kami, bisa memperbaharui hidup kami, dan memberikan jalan baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja di tempat ini. Bersyukur untuk para hamba-Mu yang setia melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan melihat kerinduan mereka, melihat gereja ini menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Pak Stephen, Pastor Gembala Senior Pak Purba, dan juga ada Pendeta Andri dan Ibu, dan juga ada Pak Jo dan Ibu. Ini banyak teman saya di gereja ini, jadi seperti gereja sendiri. Terima kasih. Dan saya sebelum menyampaikan firman, ada hamba Tuhan juga yang datang di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Henry Salakparang, akan menyampaikan sebuah pujian kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, beliau ini penyanyi dan pengkhotbah juga, jadi ya, puji nama Tuhan. Ya, shalom. Ya, Pak Tim ini adalah sahabat, udah seperti saudara sendiri. Saya menganggap beliau, tapi belum tentu beliau menganggap saya saudaranya. Kalau saya ke Perth, beliau selalu melayani dengan baik. Makanya waktu beliau datang 2 hari yang lalu, saya jemput ke airport. Minta G. Baik saudara, kalau lihat saya jalan saya tidak seperti waktu sebelum seperti ini saudara. Walaupun juga dulu jalannya biasa aja. 3 tahun lalu saya diserang stroke ringan. 17 hari saya terbaring di RSPD. Dr. Silis Brigjen, asisten dari Dr. Terawan yang mengobati saya, berkata Bapak itu mengalami mujizat. Sebab ada pengumpalan darah di batang otak yang cuma 2 kemungkinan biasanya terjadi. Yang pertama Bapak koma, yang kedua mulut bengkok dan lidah pelo. Tapi dua-dua itu tidak terjadi. Waktu saya hidroterapi di daerah Kemang, seorang dokter Katolik, dia bilang coba lihat rekam medisnya. Waktu dia lihat dia bilang, coba Bapak buka maskernya. Waktu saya buka masker dia bilang, oh mulut Bapak nggak bengkok ya, coba Bapak ngomong. Oh lidah Bapak nggak pelo ya, Bapak kerja apa? Saya pelayanan. Maksudnya Bapak pendeta? Iya. Oh pantas. Pantas apa Bu Dokter? Karena pendeta itu banyak ngomong, sering ngomong, lidahnya nggak pelo. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saya bisa nyetir sendiri. Waktu saya baru keluar rumah sakit di kursi roda pun saya sudah khotbah. Sekarang saya sudah bisa nyetir sendiri tiap hari jalan 1 jam. Bahkan saya udah mulai main tenis walaupun tidak seperti dulu. Dulu sekarang nggak pernah menang. Dulu selalu kalah. Jadi sama aja ya saudara yang terkasih. Lagu ini gak apa-apa kalau saudara tayangkan, saya khotbah di ibu dari pengarang lagu ini. Dan saya ketemu dengan suaminya, dia bilang saya suka nyanyi lagu ini loh. Gak apa-apa ya kalau ditayang, gak apa-apa kalau untuk Bung Henry khusus. Gak usah di take down kan biasanya dituntut. Haleluya.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wow, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku, yes, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan Kau lepaskan. Yes. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Yesus harapan dalam hidupku. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan buat Bung Hendri. Ya, beliau memang asik kalau nyanyi, asik kalau khotbah juga asik. Ya, kalau beliau ngelawak itu banyak orang ketawa, tapi kalau saya bikin lawak nggak ada yang ketawa, karena memang itulah masing-masing ada talentanya ya. Jadi dulu ada orang bilang, Pak Pendeta khotbahnya bagus tapi kurang lucu. Waduh, saya bilang saya harus belajar jadi stand up baru bisa ngelucu. Karena saya orangnya serius bawaannya. Puji nama Tuhan, Yesus adalah harapan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema adalah Resting for your better future. Jadi bertarung untuk masa depan yang lebih baik. Bertarung untuk masa depan yang lebih baik. Kita lihat di sini banyak anak-anak muda yang sedang menaruh harapan dan mengimpikan masa depan yang lebih baik. Mari kita baca dari firman Tuhan dari Kejadian pasal 32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kejadian 32, ayat 22 sampai dengan ayat
yang ke-32. Maaf karena saya tidak pakai PowerPoint. Jadi ada dua hal, karena kadang-kadang kalau pakai PowerPoint, jemaat itu lebih fokus kepada PowerPoint daripada melihat pendetanya. Sekali-sekali pendeta perlu dilihat juga ya. Haleluya. Iya. Dan yang kedua, saya lebih enjoy kalau menyampaikan firman Tuhan, tidak terpaku dengan apa yang di PowerPoint ya. Oke, kita baca dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pergumulan Yakub dengan Allah. Ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pahanya Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut, bukan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyai namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang kena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu cerita menarik di Alkitab itu adalah mengenai Yakub. Nama Yakub itu ada beberapa gelar yang diberikan. Ada yang mengatakan Hillgrabber, dia itu pemegang tumit. Karena waktu dia lahir, dia memegang tumit Esau, kakaknya. Jadi dia disebut Hillgrabber. Tapi juga ada yang mengatakan supplanter, artinya dia penipu. Nama Yakub itu. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana karakter seorang Yakub. Ya, dari kecil dia sudah memiliki sifat karakter yang seperti itu. Dia seorang pejuang, tetapi dia juga seorang yang greedy, seorang yang serakah, seorang dengan karakter yang unik, tetapi karakternya berbahaya karena dia menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Ya, bayangkan seorang yang baru lahir, dia grab kakaknya, kokoknya punya tumit. Ya, apa maksudnya? Dalam dirinya dia sudah tahu bahwa dia harusnya lahir yang pertama. Itu sebabnya dia grab, dia punya brother. Dia bilang, I'm go first. Saya harus lahir pertama. Mengapa dia menginginkan itu? Karena nanti kita lihat cerita, dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya. Jadi benar Alkitab itu mengatakan bahwa manusia itu terlahir dalam tabiat dosa, dalam karakter dosa, dan manusia tidak mampu melawannya. Karena itulah Allah datang di dalam diri Yesus menjadi manusia supaya dia bisa mengangkat martabat dan mengubah karakter manusia yang jatuh dalam dosa itu menjadi manusia yang dibenarkan di dalam Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang bagaimana kita melihat Yakub
memenangkan pertarungan dalam hidupnya dan memperoleh masa depan yang luar biasa. Ya. Yang pertama adalah Yakub mengalami problem masa lalu yang harus dia selesaikan. Yakub punya problem itu adalah dia lahir sebagai orang yang memang ambisi, seorang yang punya karakter yang selalu ingin number one, selalu ingin me first, saya yang pertama. Ya. Jadi waktu anak saya bilang sama saya, don't complain daddy, karena dia bilang we are me generation, I generation katanya. Makanya ada iPad, ada iPhone, ada i20, ada apa lagi. Jadi anak-anak saya bilang jangan protes. Karena kita ini lahir sebagai I generation, me first. Saya yang harus pertama. Itu Yakub itu. I first, me first. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita lihat sejarah berikutnya. Ketika dia besar, dia tahu bahwa dia anak yang kedua. Yakub adalah anak yang bungsu, ya. Dan dia tahu bahwa kokonya adalah pewaris. Nah, pada konteks ini kita lihat bahwa seorang anak sulung dalam konteks dalam perjanjian lama, dia bukan saja adalah ahli waris tahta keluarga, bukan saja membawa nama marga keluarga, tapi ada blessing, spiritual blessing ada di situ. Ada pengurapan ilahi kepada anak yang sulung. Makanya Tuhan selalu minta anak yang sulung dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, Yakub tahu bahwa dia tidak dapat itu. Karena itu dia untuk mendapatkan hak kesulungan itu, dia menipu kakaknya. Ya, mereka punya hobi yang berbeda. Kakaknya Esau, namanya Esau, kokonya, hobinya hunting, berburu. Nah, Yakub hobinya cooking. Dia senang tinggal dengan orang tua, cooking setiap hari. Ya, dua-duanya punya kelebihan. Ya. Nah, suatu hari niat jahat dari Yakub ini, dia merancangkan satu rencana bahwa waktu kakaknya pulang berburu, dia masak kacang merah. Sekarang apa? Brunei-bon ya. Brunei-bon itu memang enak ya. Ya, jadi dia memasak kacang merah dan menunggu Esau datang. Ketika Esau datang bilang, "Dek, apa yang kamu masak itu?" Dia bilang kacang merah. Nah, kakak lapar ini, koko lapar, berikanlah. Dia bilang tidak ada makan gratis kok. Ya, itu orang politik gitu. Nothing is free land, tidak ada makan gratis, kecuali di gereja ini kita makan gratis. Puji Tuhan. Saya selalu makan gratis di sini, ditawarin oleh pastor dan teman-teman nginap di rumah. Tapi orang politisi itu, sorry, tidak ada makan gratis. Ya, itu istilah orang politician ya. Ya, jadi Yakub ini mengembangkan ambisinya untuk memperoleh cita-citanya. Dia bilang, kok enggak ada makan gratis. Kalau you mau kacang merah yang aku masak, you harus kasihku ditukar dengan kamu punya hak kesulungan. Dan bukan cuma itu, dia sekongkol dengan mamanya supaya menipu Ishak, papanya. Supaya papanya Ishak bisa memblessing Yakub itu. Ya, jadi dalam rumah kalau punya anak dua, ibu sama bapak hati-hati. Karena jangan ada anak favorit. Sebab mereka nanti bisa fighting itu. Ya, kadang-kadang mama lebih sayang dengan ini, papa lebih sayang yang satunya. Dan kita tidak menyadari itu tertanam, akhirnya mereka berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Dan ini kejadian dalam rumah tangga Ishak dan Ribka. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Singkat cerita kita tahu bahwa akhirnya Yakub memperoleh pengurapan itu. Hak kesulungan beralih dari kakaknya kepada Yakub. Dan ketika Esau menyadari itu, Alkitab mengatakan dia meraung-raung menangis karena dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Tetapi Ishak mengatakan, maaf anak, adikmu telah merampas itu. Dia telah menipu aku dan aku telah memberkati dia dan berkat itu tidak bisa ditarik kembali. Nah, saudara, akibat peristiwa itu, apa yang terjadi? Esau lalu marah sama Yakub. Dan akhirnya Esau bertekad untuk membunuh adiknya. Dan Esau pun melarikan diri ke rumah Laban. Ya.
pamannya. Ya, Yakub melarikan diri ke rumah Laban. Di sanalah dia tinggal. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dia tanam? Dia telah menipu papanya, menipu kakaknya. Dan sekarang dia mencoba lari dari problem. Dan dia menuai itu karena dia ditipu oleh uncle-nya sendiri. Dia ditipu oleh pamannya sendiri dengan 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Rachel. Tapi pamannya itu memberikan Leah kepada dia. Dan dia bilang, mengapa engkau menipu aku? Dan akhirnya dia harus bekerja untuk 7 tahun lagi. Tapi saya ingin supaya kita tahu konteks ceritanya. Saya bercerita dulu kasusnya. Nah, ketika dia mulai berhasil, dia sudah mendapatkan istrinya Rachel, lalu kekayaan Laban begitu bertambah, dan Laban mulai iri, dan Laban bermaksud menyingkirkan Yakub dari rumah itu. Akhirnya saudara tahu ceritanya, Yakub melarikan diri dari mertuanya. Dan pada waktu pelarian itulah, dia menyeberang sungai Yabok ini. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Di belakang sana ada paman, ada musuh yang ingin mengejar dia. Dan waktu dia menyeberang sungai Yabok, dia menyadari kakaknya Esau sedang menanti dia. Sudah bertahun-tahun kakaknya dendam, ingin menghabisi Esau karena kehilangan hak kesulungan itu. Ya, jadi Yakub ingin dihabisi oleh kokonya sebab dia merasa ditipu oleh adiknya. Dan ketika dia menyeberangi itu, Yakub in the middle of the problem. Dia ada di tengah-tengah persoalan itu. Mengapa? Karena ada masa lalu yang Yakub tidak selesaikan. Dan Tuhan tidak ingin dan tidak mau memberkati dia sampai dia harus membereskan masa lalunya. Karena orang tidak dipanggil untuk masa lalu, tapi orang dipanggil untuk masa depan. Amin. Allah mau memberkati Yakub, tetapi dia harus bertanggung jawab untuk membereskan masa lalunya. Dia harus beres di hatinya. Anak-anak muda, kalau Anda ingin melihat masa depanmu yang baik, Anda harus beres dulu di hatimu. Masa lalu harus dibereskan. Banyak orang tidak bisa move on, banyak orang tidak bisa melihat masa depan yang baik karena dia menghabiskan energi dan waktunya hanya mengurus masa lalunya. Dia menyesali diri, mengasihani diri sendiri karena dia pernah gagal di masa lalu. Dia pernah jatuh di masa lalu. Dia pernah punya problem di masa lalu. Dia pernah berangkrut di masa lalu. Dia pernah ditipu di masa lalu. Pernah disakiti, pernah dihianati masa lalu. Dan dia tidak bisa move on sampai dia harus membereskan hatinya dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya ketika Yakub menyadari itu, dia harus seorang diri memikirkannya, mencari jawabannya dari Tuhan. Lalu dia menyeberangkan istrinya dan anak-anaknya dan dia balik lagi menyeberang ke sana. Mengapa dia perlu di sana? Supaya istri dan anak-anaknya semua tidak ada yang tahu pergumulannya. Sekarang dia sendiri dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Jacob faces with the 3 big problem in his life. Masa lalunya, in his past, he's a problem with his own family. Ya, dengan keluarganya. Dia melarikan diri seperti the man without nationality, the man without the land. Seorang pelari yang tidak ada identitas diri, tidak ada kebangsaannya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi penting sekali kalau kita ingin melihat masa depan yang lebih baik, kalau kita ingin melihat ada breakthrough dalam hidup kita, kita harus berani menyelesaikan masa lalu kita. Amin. Apapun pedihnya itu, betapapun jatuhnya saudara, betapapun beratnya hidup ini di masa lalu, betapapun orang menyakiti, mengecewakan saudara, saudara harus move on, saudara harus berdamai, saudara menyelesaikan masa lalumu karena Tuhan tidak panggil Anda untuk mengurus masa lalumu. Tidak ada seorang yang bisa mengubah masa lalu kita. Kecuali kita bisa meminta Tuhan untuk menentukan masa depan kita. Masa depan yang diberkati. Karena itu harus melepaskan. Kalau ada yang ganjalan, ada yang tersakiti, kita harus berani melepaskan pengampunan. Kalau ada hal di mana sudah pernah jatuh di masa lalu, sudah harus berani datang kepada Tuhan menyelesaikan itu. Jangan membawa itu untuk memasuki tahun yang baru. Tahun di mana Tuhan ingin memberkati saudara. Dan Yakub menyadari itu.
Karena itu dia menyeberang lagi. Dia hanya antara dia dan Tuhan. Ya. Saya di Perth itu suka diundang oleh teman-teman dari Manado. Ada yang Manado di sini angkat tangan? Orang Manado di sini? Oh tidak ada. Ya, tapi saya suka diundang khotbah. Tapi saya suka mereka tuh selalu habis ibadah, ya makan. Bukan cuma makan-makan, bebungkus juga katanya. Iya tuh, habis makan bebungkus itu tradisinya. Tapi ada salah satu kebiasaan mereka adalah habis itu mereka dansa, ya, nyanyi. Nah salah satu yang mereka lagu yang suka putar ke kiri, putar ke kiri dan ke kiri. Saya bilang ini orang-orang Kristen tukang putar-putar. Pak, Bu, kalau Anda cuma putar-putar dalam hidupmu, jangankan Anda, yang lihat juga pusing. Tuhan juga pusing lihat Anda. Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya putar-putar. Putar dengan masalah dirinya sendiri. Banyak orang Kristen yang hanya hidupnya seperti itu. Makanya sudah lihat bahwa like son, like a father. Orang Israel itu seperti papanya. Seperti bapaknya, Yakub. Ya. Jadi mereka ketika di padang gurun mereka selalu putar-putar. Kenapa? Mereka selalu melihat Mesir. Padahal di Mesir itu bukan masa depan mereka. Mereka menjadi budak di Mesir. Tidak ada masa depan bagi mereka. There is no blessing in Egypt. Tidak ada berkat yang Tuhan siapkan. Mereka menjadi bangsa yang tidak punya identitas diri di Mesir. Tapi mereka selalu ingat Mesir. Ingat masa lalunya. Ketika seseorang enjoy dengan masa lalunya, dia tidak pernah bisa melihat masa depan yang lebih baik. Dia tidak akan bisa menyambut berkat-berkat Tuhan, surprise dari Tuhan yang Tuhan siapkan bagi masa depannya. Nah, saudara, jadi inilah mengapa Yakub akhirnya dia menjadi dengan Tuhan. Pada bagian kedua adalah his moment of wrestling, saat dia bergulat dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat Yakub dalam keadaan struggle, dalam keadaan masalah, dia tahu bahwa Yakub membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan menyatakan diri dalam seorang malaikat Tuhan. Lalu malaikat itu sekonyong-konyong bergulat dengan Yakub. Ada ayat yang menarik tadi dikatakan bahwa dia bergumul dengan manusia, bergulat dengan manusia dan Allah, dan dia menang. Saya pikir-pikir bagaimana seorang Yakub, seorang penipu, seorang yang punya masa lalu yang sangat buruk dalam catatan keluarganya, kok bisa bergumul melawan Allah dan dia menang? Mustahil kan? Saya bertahun-tahun itu bagaimana Yakub disebut engkau telah bergumul melawan manusia dan melawan Allah dan engkau menang. Ternyata saudara, saya diberikan pengertian oleh Roh Kudus bahwa bagaimana Yakub bisa memenangkan pertarungan itu. Kalau dulu dia merampas berkat dengan usaha, dengan kekuatannya sendiri. Tapi ketika malaikat itu mengatakan, let me go, biarkan aku pergi. Ada yang mengatakan malaikat di sini adalah penampakan Yesus. Jadi teofani Yesus sebelum dia berinkarnasi. Bagaimana Yakub bisa memenangkan pertarungan itu melawan Allah dan manusia? Ternyata Yakub merendahkan diri situ. Dia bilang, I never let you go unless you bless me. Saya tidak akan membiarkan engkau pergi Tuhan sampai engkau memberkati aku. Jadi dia berlutut di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Allah. Kalau dulu aku mendapatkan berkat, kalau dulu aku sukses dengan cara yang tidak benar, masa laluku tidak benar, masa laluku merampas kehidupan orang lain, merampas hak orang lain. Sekarang Tuhan, aku ingin the true blessing. Berkat yang sejati itu dari Tuhan, bukan dengan cara yang tidak benar. Dan ketika Yakub dalam pertobatan itu, disitulah dia memenangkan pertarungan itu. Maka dikatakan dia telah memenangkan pertarungan itu melawan dirinya, kemanusiaannya. Dan dia bergumul melawan Tuhan dan dia menang. Mengapa dia menang melawan Tuhan? Saudara, saya seorang ayah dari 3 anak. Walaupun anak itu bandel dan sebagainya. Tapi ketika anak itu mengatakan, I'm sorry daddy, I'm sorry. Ketika dia minta maaf, ada belas kasihan dari seorang ayah. Sehingga bukannya pukulan, bukannya kutukan yang keluar dari seorang ayah. Tapi blessing. Itulah yang dihadapi oleh Yakub.
Makanya ini penting sekali saudara, saat Yakub bergumul dengan Tuhan. Mengapa Tuhan tanya nama dia? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan yang membentuk dia sebelum dunia diletakkan. Tuhan yang menjadikan kita, tahu seluk-beluk hidup kita, sampai nama kita. Tapi mengapa dia bertanya? Ketika Tuhan bertanya, siapa namamu? Dia katakan, aku Yakub. Dia sadar apa? What the meaning of Jacob? Saya seorang penipu Tuhan. Saya seorang yang gagal, saya seorang pecundang. Tapi saya sekarang mau minta blessing daripadamu. I need your blessing, I need your forgiveness. Saya berikan saya hati yang baru, hidup yang baru. Aku tidak mau menjadi Yakub yang dulu. Aku tidak mau tinggal dalam penipuan. Aku tidak mau tinggal dalam hidup masa laluku. Aku ingin free. I need your blessing. Dan ketika dia berteriak kepada Tuhan, berseru, mengaku bahwa siapa dirinya. Akhirnya Tuhan bilang, nak, namamu bukan Yakub lagi. Engkau tidak menjadi seorang penipu lagi. From now onward, I call you Israel. Mulai dari sekarang, aku akan memanggil engkau Israel. Menang melalui sebuah pertarungan. Dan saudara yang tadi, the man without nation become the man who make the nation. Dari seorang yang tidak punya warga negara menjadi seorang yang menciptakan negara sendiri yang disebut Israel. Daripadanya lah ke-12 suku Israel. Dari seorang yang tadinya gagal, dari seorang yang tadi troublemaker in the house, membuat masalah dalam rumah tangganya. Tapi Tuhan ubahkan dia menjadi Israel, menjadi alat berkat, become the channel of blessing for many others. Menjadi alat berkat untuk memberkati dunia ini, saudara. Pesan Tuhan adalah apapun di masa lalu saudara, Tuhan tidak peduli itu. Selama saudara datang kepada dia dengan kerendahan hati. Karena dia bisa mengubah seorang yang gagal. Dia bisa mengubah seorang pendosa. Dia bisa mengubah seorang penipu. Seorang yang egois. Seorang yang penuh dengan kegagalan. Dia bisa mengubahnya menjadi alat berkat yang memberkati dunia ini. Haleluya. Tuhan yang sama bisa mengubah hidupmu. Engkau mungkin menghadapi masa lalu yang sulit, yang sukar. Engkau mungkin pernah jatuh. Mungkin engkau bergumul dengan suatu yang sangat sulit. Mungkin engkau merasa hancur hidup ini. I cannot walk any step in my life without you holding my hand. Artinya saya tidak bisa melangkah satu langkah pun tanpa Tuhan yang menopang tangan saya. Dan ketika saudara menyadari bahwa kelemahan saudara, bahwa saudara tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi Tuhan bisa menentukan masa depan saudara. Dan disitulah Yakub menyadari. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Is moment of receive the blessing. Saat Yakub menerima berkat dari Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, aku tidak akan menamakan engkau Yakub. Sebab Yakub itu masa lalumu. Tapi masa depanmu adalah Israel. Amin. Tuhan mengatakan, aku tidak menamai engkau seorang pecundang, seorang yang gagal, seorang yang tukang menipu. Tapi engkau adalah seorang pemenang. Karena masa depanmu ada dalam tanganku. Haleluya. Kita semua pernah gagal, saudara. Kita semua pernah jatuh. Tapi never give up. Kita harus bangkit. Jangan menoleh ke belakang. Kalau saya mau katakan, I'm too far to look back. Saya terlalu jauh untuk melihat ke belakang. Jangan melihat ke belakang. Karena tahun ini adalah tahun di mana Tuhan ingin melihat sebuah terobosan dalam hidupmu. Engkau mungkin pernah gagal masa lalu, tapi ingat Tuhan tidak pernah gagal. Dia bisa membentuk seseorang yang hidupnya hancur. Yang hidupnya penuh dengan kehancuran, kepahitan, masalah dalam hidupnya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, dia mengumpulkan puing-puing kehidupan itu menjadi sebuah pemandangan yang indah di mata Tuhan. Dan ini penting sekali. Kita harus menatap masa depan. Kita harus bergumul, berjuang, struggling, wrestling dengan Tuhan. Bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau dengan selangkah pun. Sampai engkau menggenapi janji-janjimu dalam hidupku. Dan kita akan melihat Tuhan bekerja yang luar biasa dalam hidup kita.
Dan saat Yakub menerima berkat itu, apa yang terjadi saudara? Memang Yakub pincang, tidak gagah lagi. Tetapi Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Saat dia menyelesaikan masa lalunya, saat dia berhasil bergumuli dengan Tuhan, saat dia berhasil membawa seluruh problemnya di mezbah Tuhan, bergulat dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di waktu yang sama, di depan itu Esau sudah menanti dia. Sudah tahu cerita berikutnya. Esau dengan pasukannya sudah siap menghabisi Yakub. Tetapi pada saat Yakub bergumul merendahkan diri di hadapan Tuhan, kuasa yang sama rupanya menjamah hati Esau. Buktinya apa? Ketika Esau memandang dari jauh, tadi dia melihat Yakub seorang penipu yang harus dihabisin. Tetapi ketika dia melihat adiknya, dia berkata apa? That's my brother. Itulah adikku satu-satunya. Artinya apa? Ketika saudara berdamai dengan Tuhan, ketika saudara menyerahkan hidup dengan Tuhan, ketika saudara berani menyelesaikan masa lalu dan move on, melangkah ke depan, Allah bekerja membuka pintu di mana pintu itu terbuka dan tidak ada seorang menutupnya. Bahkan firman Tuhan berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada orang benar, musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Haleluya. Ini yang harus kita yakin, kalau if God is for you, no one can against you. Kalau Tuhan untuk saudara, tidak ada seorang pun yang bisa melawan saudara. Kalau Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk saudara, tidak ada seorang pun yang dapatnya merampasnya dari saudara. Karena itu kita harus bangkit. Bangkit saudara, menatap masa depanmu dengan Tuhan. Dan dengan begitulah Tuhan akan memberkati kita. Tuhan pasti menyiapkan berkat-berkat, kejutan-kejutan dalam hidup saudara. Tapi Tuhan juga minta, saudara jangan terlena dan menghabisi waktumu untuk masa lalumu. Bangkit saudara, bangkit dan jadilah pemenang. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan bicara kepada kita untuk memasuki tahun dan menjalani tahun ini dengan penuh harapan. Dengan penuh keyakinan. Bagian saudara adalah lepaskan semua masa lalu yang tidak baik. Bangkit saudara-saudara. Karena Tuhan lebih besar dari masalah-masa lalu kita. Kalau Tuhan lebih besar untuk saudara, maka tidak ada satu pun yang bisa merampas berkat itu dari saudara. Karena itu saudara, kita lihat pertemuan yang indah ini. Dari musuh, seorang yang menjadi musuh selama ini. Esau meraung-raung merangkul adiknya. Ketika Tuhan membuka jalan buat saudara, jangan takut, dunia ini pun tidak dapat merampasnya dari saudara. Karena saudara ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita, mengambil kita dari keterpurukan kita, dari ketidakberdayaan kita, supaya kita menjalani hidup ini penuh dengan kemenangan di masa yang lalu, di masa yang akan datang. Tinggalkan masa lalu, tahun yang lalu sudah berlalu. Jangan lagi menoleh ke belakang, tapi pandang pada Tuhan. Pandang kepada berkat perjanjiannya. Dan saya percaya akan ada bangkit orang-orang hebat di tempat ini. Ketika saudara pegang janji Tuhan ini. Karena melalui satu orang, Tuhan mendirikan sebuah bangsa. Melalui satu orang, dia ingin orang itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya berdoa supaya pemuda dewasa di tempat ini menjadi berkat. Bukan saja buat keluargamu. Tapi berkat menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya melalui saudara dunia diberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Glory, haleluya. Mungkin ada di antara saudara, adik-adikku, anak muda di tempat ini. Saudara mengalami kegagalan di tahun yang lalu. Saudara merasa bahwa pergumulan ini terlalu berat. Mungkin saudara jatuh. Mungkin saudara kehilangan seseorang. Mungkin saudara disakiti, saudara ditolak, saudara dirugikan. Saudara disingkirkan, saudara difitnah, saudara dianiaya oleh orang lain. Tapi bangkit saudara. Karena Allah tidak memanggil saudara untuk mengurus masa lalumu. Allah memanggil saudara untuk memasuki tahun penuh berkat, tahun penuh kemenangan, tahun penuh kelepasan. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Dan beri hidupmu kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang akan bekerja memberkati saudara untuk masa depan yang Dia janjikan. Haleluya.
Glory. Kalau ada di antara adik-adik, saudara, yang merasa bahwa tahun lalu tahun yang sangat sulit bagimu, engkau struggling, saudara mengalami pergumulan sangat berat. Tuhan tidak ingin saudara tinggal terus dalam pergumulan itu. Tuhan ingin memberkatimu hari ini. Tuhan ingin menyembuhkanmu hari ini. Dia ingin memulihkan hatimu yang terluka. Dia ingin memberkati Anda. Datang pada Dia karena Dia dah berkatakan, I am the way, the truth and the life. Akulah jalan. Akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dia sanggup membuka jalan bagimu. Walaupun ahli ekonomi dunia meramal bahwa tahun ini tahun yang banyak masalah. Ekonomi bukan bertambah baik. Tapi jangan kita takut. Karena kita masih punya Yesus. Amin. Kita punya Yesus pemilik masa depan. Dia yang merencanakan masa depan yang lebih baik bagi saudara. Saya ingin berdoa kalau ada di antara saudara yang katakan, Tuhan, aku tidak mau dan tidak mampu berjalan sendiri. Tahun ini aku ingin berjalan bersama Tuhan. Aku ingin mengalami breakthrough di tahun ini. Aku tidak mau terlena dengan masa laluku. Aku ingin bangkit. Aku ingin move on. Haleluya. Ada yang mau didoakan? Angkat tangan saja di tempat dan saya akan berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ada di belakang. Saudara tidak perlu maju ke depan. Cukup di tempat, datang pada Tuhan. Tuhan, ini saya. I give my life to you. I surrender all. Ini hidup saya Tuhan. Kalau itu menjadi komitmen saudara, taruh tangan saudara di dada. Katakan, Lord, I cannot walk by my own power. Saya tidak bisa berjalan dengan kekuatanku sendiri. I need you. I need you blessing. Let this year become the breakthrough in my life. Jadikan tahun ini menjadi tahun di mana ada terobosan baru dalam hidup saya. Saya tidak mau terlena, saya tidak mau capek mengurus masa lalu saya. Yes, I was failed in the past. Ya, saya gagal hari kemarin, saya gagal di masa yang lalu. Tapi hari ini saya tahu ada Tuhan yang mengasihiku. Ada Tuhan yang punya rencana dalam hidupku. Dan aku ingin janjimu dan berkatmu itu terjadi dalam hidupku. Ada lagi, puji Tuhan, taruh tangan di dadamu. Bapa, Engkau melihat tangan anak-anakmu yang mengatakan, I surrender Lord. I surrender all. Because I cannot walk without you holding my hand. Aku tidak bisa jalan tanpa Tuhan yang memegang tanganku. Tuhan, Engkau angkat anak-anakmu di tempat ini. Mereka mungkin lemah, mungkin pernah jatuh di masa yang lalu. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bila tahun ini mereka mengalami tahun kemenangan, tahun keberkatan, tahun mujizat, tahun breakthrough dalam hidup mereka. Engkau angkat hidup mereka Tuhan. Dari kejatuhan, dari kelemahan, dari kepedihan, dari kepahitan. Bahkan kalau ada yang sakit pun, biar Tuhan tolong mereka hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada batin-batin yang broken heart, karena mereka dikecewakan, mereka difitnah, mereka dihianati oleh orang-orang mereka kasih. Amba berdoa, set them free in the name of Jesus. Lepaskan mereka, bebaskan mereka dari masa lalu yang mengikat mereka. Dari bayang-bayangan kesalahan, guilty feeling. Tuhan, set them free in the name of Jesus Christ. Tuhan, lepaskan mereka. Let them go, let my people go. Biarkan mereka pergi dengan kemenangan. Biarkan pergi melihat mujizat-Mu tahun ini. Biarkan mereka pergi dengan terobosan baru. Biarkan mereka pergi more than conquered in their life. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima bangkitkan orang-orang Israel di tempat ini. Supaya mereka menjadi the channel of blessing for this city. Mereka menjadi alat berkat bagi kota ini. Mereka menjadi alat berkat bagi bangsa ini. Bahkan menjadi alat berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan.